Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya sedang melakukan pengairan padi IR64 varietas 64. Ini umur sekitar 62 ya. Padi ini memasuki masa pengisian bulir dan memasuki musim kemarau, hujan sudah tidak ada lagi nih ya, jadi saya lakukan pengelepan. Nah, ini tanahnya sudah retak-retak ya, sini agak kurang air yang sebelah sini, dan padinya seperti ini. Sekitar 20-25 hari lagi ini sudah bisa dipanen. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman teman-teman. Padi saya ini terkena potong leher atau jamur ya. Jamur atau kalau di daun biasanya disebut belas. Ini umur masa vegetatif kemarin itu juga terkena belas. Kemudian di masa generatif juga terkena dan menyerang leher daripada malai. Jadi apa yang harus dilakukan ketika padi terkena potong leher? Jadi petani harus jeli ya teman-teman, benar-benar teliti. Apabila ada sedikit yang terkena 1-2 potong leher, jadi harus segera antisipasi atau pencegahan yang belum terkena ya teman-teman. Kalau menyembuhkan itu nggak bisa, karena kalau tangkai yang sudah terkena jamur itu pasti akan bulirnya pasti akan mengering dan tidak terisi dengan sempurna alias gabuk teman-teman, karena lehernya itu ibaratnya sudah putus ya. Ini saya beri contoh, ini terkena, ini daunnya. Oke, saya carikan, ini sudah terkena ini teman-teman. Oke, nah ini kan lehernya ini kan kering ya teman-teman, ini terkena jamur. Kalau di daun itu, tapi ini sudah agak yang pucuk sudah ada isinya. Kalau di daun itu seperti ini teman-teman penyerangannya. Nah, ada bintik-bintik kering. Kalau mengenai daun ini enggak terlalu berbahaya, tapi kalau sudah mengenai tangkai lehernya ini, jadi nanti bisa mengurangi hasil panen antara kadang sampai 50-90%, bahkan bisa mengurangi hasil panen ya. Jadi kita harus tetap memberikan penyemprotan fungisida maupun bakterisida. Jadi ini sekitar seminggu sekali atau 5 hari sekali ini saya semprot ya teman-teman, karena untuk menghindari penyebaran atau agar tidak terkena untuk padi-padi yang masih sehat ya teman-teman, supaya bertahan. Ini terkenanya sudah sekitar hampir 1 mingguan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak menyebar, hanya 1-2 saja. Kalau terkena 10% saja, insya Allah masih aman ya. Mudah-mudahan nggak sampai melebihi 10%. Untuk pengobatan sendiri teman-teman, saya menggunakan teman-teman bisa pilih ya, bisa minta solusi di toko-toko pertanian, biasanya ada. Kalau saya ini pakai Nordok teman-teman, karena Nordok ini fungisida plus bakterisida. Saya lakukan penyemprotan itu dengan dosis 1-2 sendok, bukan 2 sendok makan ya, tapi 2 sendok yang agak kecil itu, 2 sendok biasanya untuk makan es, atau 1 sendok munjung teman-teman, atau lebih sedikit nggak apa-apa, tapi jangan dicampur dengan insek yang keras-keras ya, nanti padinya bisa kalau kelebihan dosis malah terbakar padinya. Jadi pencegahannya cuma saya pakai itu, nanti saya rolling pakai Redomil Gold, terus nanti kalau ada modal saya rolling juga dengan skor ya. Jadi interval seminggu sekali atau 5 hari sekali nanti kita semprot sampai menjelang panen, agar padi ini bertahan ya. Kalau biasanya kan kalau petani itu
kadang-kadang kalau potong leher itu sudah menyerah, nggak diobati, dia bilang kalau diobati pun nggak sembuh. Nah kalau nggak sembuh emang nggak sembuh ya teman-teman, tapi ini kan mencegah penyebaran daripada penyakitnya itu. Jadi yang belum terkena ini kan nanti terlindungi ya, terlindungi aman dari penyakit blast atau yang menyerang tangkai ini. Jadi kita berikan perlindungan untuk padi-padi yang masih sehat. Kalau yang sudah terkena ya nggak bisa sembuh teman-teman, betul sekali. Jadi kita harus tetap memberikan penyemprotan fungisida maupun bakterisida. Teman-teman bisa pakai apa, Nordok bisa, Skor bisa, Amistartop bisa, kalau Filia juga bisa. Filia itu diberikan bagusnya waktu apa ya, bunting itu ya teman-teman, itu juga bagus. Terus pakai pokoknya yang apa ya, banyak ya merek-merek yang untuk penyakit blast. Jadi teman-teman tinggal pilih, kita sesuaikan harga sesuai kantong kita ya teman-teman. Jadi ini saya pakai Nordok, kemudian rolling Redomil. Nanti kalau kita rolling juga pakai Skor teman-teman. Mudah-mudahan nanti bisa stop, bertahan sampai panen. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini IR64 ini memang kalau di sini rawan sekali ya, rawan sekali potong leher. Jadi kita harus hati-hati. Nah ini contoh yang terkena. Ini kalau yang sebelah atas itu Cakrabuana teman-teman, saya lihat nggak ada potong lehernya. Tadinya apa ya, lumayan tahan penyakit. Jadi sayang sekali ya teman-teman, ini sebenarnya padinya sangat bagus sekali, tapi kalau terlalu apa ya, rimbun, terlalu gemuk, ini penanamannya memang agak rapat. Dan jenisnya pun di sini kurang tahan terhadap serangan penyakit. Jadi ya kita harus apa ya, kalau IR64 itu harus pupuknya jangan terlalu banyak, tapi fungisidanya agak dibanyakin ya, karena setiap padi varietas itu mempunyai apa ya, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi tidak sama ya, ada padi yang pupuknya harus banyak, funginya sedikit, inseknya sekian. Jadi harus dibedakan, jangan kita tanam varietas padi ini untuk perawatan disamakan. Jadi kita harus teliti. Ini sebagai pelajaran saya sendiri ya teman-teman, karena setiap varietas padi itu perawatannya pasti berbeda-beda, dosis pupuk fungisida maupun insek maupun pupuk daun. Oke ya teman-teman, sekian untuk video hari ini. Ini yang bagian ini sudah selesai, kita pindah yang ke bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.